mengapa Mas Iya. memilih instrumen investasi di dunia saham? Harus Mas, datang ke toko. ya. Kenapa aku nggak nyoba tanah? Saya di saham itu kan murah. Gitu, Murah. Pak. Kalau tanah kan kita butuh berapa ratus juta Pak untuk membeli sebidang tanah, katakanlah 2 kali 5 meter itu berapa uang Pak? Nggak perlu nunggu warisan ya? Nggak perlu Pak. Oke. Halo pemirsa semua, rekan-rekan semua. Kita kembali lagi di channel Selamat TV. Dan yang Anda lihat di sini ada 3 orang. Nah, sebenarnya kita adalah kolaborasi yang perdana. Tetap di ranah edukatif, ya, diskusi edukatif, dan juga akan membimbing Anda, memberikan wawasan kepada Anda semua. Baik, saya perkenalkan dulu ke Mas Arik Al-Afif ya. Oke. Edukasi kita adalah tentang saham. Mungkin rekan-rekan semua sudah sering mendengar tentang saham. Nah, saham itu apa sih? Kita balik lagi ke narasumber kita sekarang ya. Dan juga ada Mas Wahrudin Slamet atau Mas Slamet. Oke. Siap. Bagaimana kabar Mas Arik dan Mas Slamet? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Sehat, baik. sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Rekan-rekan semua, kita kolaps yang pertama dan kajiannya adalah kajian edukatif tentang saham. Bagaimana saham bagi para pelakunya gitu ya. Selama ini Anda semua mungkin lebih sering baca atau dapat informasi tentang saham dari buku, dari internet dan lain-lain gitu ya. Dari sumber informasi dari teman dan lain-lain. Nah, tapi di bidang edukatif, bagaimana kalau kita dari perspektif praktisinya? Oke, baik. Kita ke yang pertama dulu ya. Saya buat kerpean dulu. Oke. Baik, kita mungkin ke Mas Arik dulu nih tentang saham nih Mas Arik. Nah, pertanyaan pertama nih Mas Arik. Sejak kapan terjun di dunia pasar modal dan saham? Terhitung sih saya sejak pandemi sih. Sejak Sejak pandemi itu kan bingung kan mau ngapain gitu. Akhirnya kan ada dana. Oke, saya investasikan. Saya kan diajak sama Mas Slamet gitu, ditawari untuk ini loh ada investasi yang bagus gitu. Pakai modalnya nggak banyak gitu kan. Akhirnya kan oke, saya coba saya pelajari dan akhirnya sampai sekarang saya terjun di dunia saham ini. Oh iya, modalnya nggak banyak ya Mas. Tidak banyak Pak. Dari saya sendiri yang bukan pelaku untuk modal saham itu pikiran saya tuh dulu adalah satu slot isinya 500 itu harus punya modal uang sekian. Ternyata kok nilainya kok sedikit. Ya, sekarang itu ada di aplikasi, beberapa aplikasi pun 10.000 pun sudah bisa masuk. 10.000, Bahkan 10.000 rupiah ya. Iya, sudah bisa DR ya. Iya. Sudah bisa masuk ke dunia saham, sudah bisa daftar. Ya, 10.000 aja. Dan dulu kan kita kan kalau mau lihat kan zaman dulu ya kita langsung ke bursa efeknya kayak di berita di koran-koran gitu, di televisi bahkan. Tapi sekarang kan sudah ada HP gitu, sudah bisa lebih digital dan semakin memudahkan untuk seseorang untuk melakukan bertransaksi itu. Oke, karena easy to use ya penggunaan ya. Pokoknya sudah berbasis online dan digitalisasi. Oke, baik. Untuk menurut Mas Slamet nih, kalau dari Mas Arik tadi ada kemudahan dalam bertransaksi, terus ada mudah dan murah ya. Mudah dan murah. Hanya 10.000 aja sudah bisa. Tambah dari Mas Slamet nih selaku pelaku nih. Kalau menurut saya Pak ya, selama ini saya investasi saham itu lebih ke mudah gampang gitu loh Pak. Iya, untuk zaman sekarang itu untuk kayak sekarang ini saya mau beli sahamnya properti gitu, langsung tinggal buy gitu aja, tinggal beli di aplikasi gitu Pak. Nah kalau saya misalkan saya punya uang gitu, mau investasi, mau beli investasi emas tinggal ke toko, beli, transaksi dan lain sebagainya. Kalau saham kan mudah Pak. Mau nyicil 1 slot atau 2 slot gitu Pak. Bisa dicicil juga. Bisa Pak, dicicil Pak. Bisa dicicil. Iya. Enggak harus satu rumah beli rumah sekian ratus juta gitu enggak Pak. Dicicil bisa. Kira-kira datangnya debt collector enggak?
Jadi debt collector ya. Iya. Nggak ada ya seperti itu ya. Nggak ada, Pak. Seperti itu. Oke. Wah. Yang kedua juga itu Pak, menghindari apa namanya inflasi, daripada uang saya tabung, mending saya investasi saham di saham yang memang fundamentalnya bagus sehingga mendapatkan capital gain yang pertama, yang kedua juga dividen Pak, gitu Pak. Dividen, Ya, keuntungan dari saham ya. dari saham Dividen. itu Pak, ya. Oke. Kalau di karyawan namanya bonus, kalau di investor dividen seperti Dividen. itu. Iya. Karena di reward Ah, gitu ya. reward, iya, seperti itu, Pak. Oke. Baik-baik, sudah mulai ada arah nih ya bahwa Iya. dunia investasi itu memang tujuannya adalah tetap mendapatkan untung. Pasti. Betul-betul ujung-ujungnya adalah duit ya, Iya. UUD, ujung-ujung duit. Nah, dapat untungnya. Baik. Itu adalah sejak kapan terjun di dunia pasar modal usaha. Yang selanjutnya nih, ke Mas Slamet dulu. Siap. Mengapa Mas Iya. memilih instrumen investasi di dunia saham? Banyak nih ya. Seperti tadi nih Mas Slamet sudah nyebutkan. Ya. Emas, kita Emas. harus datang ke toko. Ya. Kenapa aku nggak nyoba tanah? Tanah itu kan selalu tendensi atau kecenderungannya itu adalah Stabil. naik. Naik, ya. naik ya. Setiap tahun naik ya, itu menjanjikan sekali. Kenapa kok harus di saham? Silakan Mas. Ya, kalau saya di saham itu kan lagi-lagi itu Pak, untuk mendapatkan apa namanya? Tadi yang disebutkan Mas Arik, maaf, murah. Gitu, Murah. Pak. Kalau tanah kan kita butuh berapa ratus juta Pak untuk membeli sebidang tanah, katakanlah 2 kali 5 meter itu berapa uang Pak? Gak perlu nunggu warisan ya? Nggak perlu Pak. Oke. Nggak perlu nunggu warisan. Kecuali kalau kita dapat warisan. Nunggu warisan baru investasi emas atau tanah. Ya, Oke. katakanlah kita punya saldo, wah saldo saya tinggal 200.000. Mau investasi apa ya Iya. gitu. Ya Oke. tinggal beli saham bisa Pak, dapat gitu Pak. Langsung bisa. Bisa, Berarti Pak. berapapun modalnya kita bisa. Bisa. Minimal 10.000 tapi. Iya, Nanti dan kita- maaf tinggal memilih saham, kan setiap saham itu kan harganya beda-beda ya. Kita Oke, sesuaikan betul. dengan budget uang kita Iya. gitu. Oke. Kalau tanah kan nggak bisa Pak, disesuaikan 200.000 saya sesuaikan dapat tanah berapa Pak? Iya kan Pak? Tanah yang di pinggir mau jalan, ada di tengah jalan gitu ya. 200.000 bisa. Bisa masih pilih-pilih. Iya, Tapi pilih-pilih. kalau yang ini bisa sangat fleksibel sekali. Benar, Pak. Dan banyak opsi yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Benar. Jadi investasi bisa ke manapun, mau dari skala besar, skala sedang atau skala pun kecil Oke, gitu ya. dan sektor perbankan, customer good, Oke. apa komoditas gitu kan, komoditas. ya batu Komoditas, bara. Oh iya, ya. saham-saham perusahaan, perusahaan. entah BUMN Iya, atau benar. swasta gitu bisa gitu, ya. heeh. Oke, baik. Dari Mas Arik nih, mengapa milih instrumen investasi dalam dunia saham? Mungkin ada dapat berbeda nih dari Ya, Mas mungkin Slamet. murah juga Pak ya. Murah, Dan oke. juga zaman sekarang kan teknologi kan semakin canggih Pak. Oke, betul. Dan juga Selalu update, akhirnya update. kan akses kita untuk terjun di dunia saham itu semakin gampang. Pakai HP saja sudah bisa gitu. Oke. Kalau tanah kita itu tadi butuh modal besar, Itu modal besar. butuh modal besar. Kalau Oke. enggak ya tanah gitu kan dapat warisan baru bisa. Iya. baru bisa dapat tanah gitu kan. Iya Pak, mungkin Kalau- tambahan lagi ya apa fokusnya memang lebih ke dana sih Pak. Iya dan Dana kalau buat Iya, ya. jadi kan mungkin salah satu tujuan BI pemerintah menanjurkan investasi saham itu ya juga biar para masyarakat menengah ke bawah itu bisa merasakan mempunyai perusahaan seperti BUMN sekalipun gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi kalangan menengah bawah itu bisa memiliki saham tersebut gitu loh Pak. Kita bisa sombong. Iya Pak. Kita bisa sombong. Iya. Misalnya ada di saham nih, di PTA ya, Iya. yang besar gitu ya. Berarti kita nggak harus punya dana yang besar untuk jadi pemilik saham namanya memiliki kepemilikan dari perusahaan tersebut. Walaupun sedikit kecil kita kan bisa sombong. Iya. Saya punya saham di PT yang fundamentalnya tinggi. Misalnya. Kita bisa sombong, kita datang ke warkop, kita pakai dasi boleh ya? Iya, boleh. Kita pakai dasi walaupun sahamnya cuma 2% juga. Iya. Kita ikut memiliki Iya, kan iya, ya. ikut Berarti kita memiliki. ikut memiliki juga. Jadi bisa sombong ya. Benar. Mungkin jalannya berbeda kan. Tidak punya saham dengan sudah punya saham. Jalannya berbeda. Kita masih punya hak milik Benar. ya, walaupun berapa persen sekalipun. Benar, memang juga kalau ada katakanlah akhir tahun Pak untuk pembagian dividen atau untuk aksi korporasi itu tersebut itu ada email Pak gitu. Meskipun Iya, kita email. punya email untuk diundang untuk rapat Iya, bersama namanya investor RUPS. besar pun Pak. RUPS apa itu? RUPS. Rapat umum Rapat pemegang umum. saham. Benar. Rapat umum pemegang saham. Iya, Bisa email. rapat. Rapatnya apalagi sudah setelah pandemi ya, Iya. bisa luring atau daring. Iya, Kita benar. bisa tetap ikut ya Iya, kan. ikut bisa. Oke. Dan kita juga
selaku pemilik saham, kita beli sahamnya dia, kita selalu dapat informasi yang Informasi, selalu benar, dapat Pak. informasi yang bisa jadi Anda di satu PTA di komoditas yang sama nih ya, misalnya di minyak nih, 1 dan 2, Anda punya dua-duanya, Anda kan bisa saling tukar informasi dalamnya. Jadi Anda bisa di dalam milik Anda sendiri juga Anda dapat di kompetitornya juga gitu, dan itu akan menambah informasi atau wawasan Anda dalam dunia saham. Oke, pernah enggak Mas Ari di saham yang sama komoditasnya misalnya? Ada nggak, pernah nggak seperti itu? sama Mas Sama Mas Slamet beli dua saham di komoditasnya itu loh. yang sama. Yang Pernah enggak? pernah. Terus apa yang dapat Anda, Mas Slamet dan Mas Ari dapatkan kalau di komoditas yang sama? Mereka itu kompetitornya nih. Oh, iya. Oke, apa kelebihannya? Kan gini Pak, bursa saham itu lebih ke tren Pak. Kalau trennya bulan ini tuh lebih komoditas, kenapa kok trennya kok bisa tren? Barangkali kan sekarang ada perang itu, konflik Rusia Ukraina itu pun berpengaruh. Berpengaruh. Iya Pak, soalnya kan memang energi pasti langka dan itu naik harganya Pak, komoditas. Soalnya kan memang akses dari yang sumber daya yang paling besar Rusia itu kan terputus. Jadi menimbulkan yang punya cadangan-cadangan gas di negara-negara lain itu harganya dinaikkan gitu. Sehingga sahamnya pun ikut naik seperti itu, Pak. Kira-kira terus lanjut lagi apa? Ya, jadi terus juga ya itu momen kita untuk berbondong-bondong untuk membeli saham itu gitu, Pak. Soalnya apa? Ya itu lagi tren di pasar. Iya. Waduh. Saya kemarin contoh batu bara itu. Batu bara itu. Kemarin kan pas pergantian musim dingin kan pasti kan negara-negara di sana kan pasti kan butuh yang namanya batu bara itu. Akhirnya batu bara itu harganya naik dan menjadi langka. Indonesia pun sebagai produsen batu bara terbesar pun akhirnya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu berdongkrak juga yang terdaftar di bursa efek itu ikut naik dan sahamnya otomatis ikut naik juga Pak. Otomatis kita kan juga para pelaku investor juga nggak mau ketinggalan ada momen tersebut. Sikat aja untuk beli Pak. Wah, gitu, berarti cuan. Ini ya di dunia saham ini menurut Mas Ari dari diskusi kita barusan ya, bahwa dalam memperlakukan bagaimana cara mengolah investasi dan saham ini adalah ngiyati timenya. Timingnya. Tapi timingnya adalah juga timing konflik ya. Ngambil keuntungan dari konflik gitu ya, dan juga memang menunggu dari sisi kebutuhan oleh konsumen. Ya. Seperti tadi Mas Ari mencontohkan peralihan musim dingin ke musim dingin, berarti kan manusia ingin dihangatkan ya, memakai batu bara dan memakai sumber daya yang perusahaan itu menggunakan sumber daya tersebut ya, ini adalah batu bara. Itu mengikuti timingnya. Jika kita nekuni ya ada konflik, ada kebutuhan-kebutuhan dari sisi manusiawi itu bisa kita manfaatkan untuk mengolah investasi. Dari informasi global tersebut loh Pak. Sering baca-baca koran online Pak. Iya. Mau koran online ya di Indonesia, di luar negeri juga sering baca. Iya, sering. Soalnya kan apapun yang terjadi di perekonomian nasional maupun dunia itu pasti ada hubungannya, pasti berpengaruh di Indonesia. Termasuk tadi batu bara tadi. Batu bara ya. Oke, dari konflik di negara mana dampaknya juga ke kita juga gitu ya.